Hai teman-teman netizen, selamat datang kembali ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa nih Bung Jas? Kita akan bahas tentang match Juventus versus Lyon. Yes, lanjutan dari pertandingan-pertandingan di UEFA Champions League musim 2019-2020 akan diselenggarakan mulai akhir pekan ini teman-teman. Dan salah satu diantaranya adalah second leg atau leg kedua fase per-8 final antara Juventus FC dari Italia melawan Lyon dari Prancis. Teman-teman, Juventus sudah kalah loh 1-0. Jadi Bung Binder, peluangnya Juventus gimana ke depannya? Ya, peluangnya bagi Juventus sih tetap besar. Sebaliknya juga peluang bagi Lyon besar ya. Ini masih terbuka lebar bagi kedua tim untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, yaitu perempat final. Terus Bung, Lyon sehebat apa? Ya, Lyon adalah tim yang juga perlu diwaspadai, Bung Jas. Memang dulu Lyon ini adalah penguasanya dari Liga Prancis. Seperti sekarang, Juventus menguasai Liga Italia. Juventus sudah total 9 kali berturut-turut menjadi juara Liga Italia. Lyon pernah 7 kali berturut-turut menjadi juara Liga Prancis, tapi itu adalah dulu, mulai dari awal tahun 2000-an. Mereka juga pernah lolos hingga ke fase semifinal UCL musim 2009-2010 sebelum dikalahkan oleh Bayern Munchen pada saat itu. Dan ada mantan pemain Lyon yang ada di skuad Juventus tapi nantinya akan pindah ke Barcelona, yaitu Pjanic. Ya, jadi Pjanic juga pernah menjadi bagian dari Lyon yang sempat lolos ke fase semifinal tersebut dari UEFA Champions League. So, kontes ini masih terbuka lebar nih Bung Jas. Di pertandingan nanti. Ini bukanlah pertandingan yang akan mudah bagi Juventus meskipun mereka bermain di kandang sendiri. Kenapa Juve? Apa masalahnya? Nah, masalahnya dari Juve adalah musim ini mereka melakukan regenerasi terutama di lini pertahanan. Ya, teman-teman, pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya bahwa mereka banyak melakukan pergantian di lini pertahanan. Banyak pemain baru di sana, salah satunya adalah De Ligt yang kemungkinan juga akan tampil di game kali ini. Ini adalah game yang penting, ia tentu akan dimainkan dari awal. Ada juga Demiral yang sempat cedera. Bonucci kita tahu masih juga beradaptasi dengan partner-partner barunya di defense. Dan kita tahu serangkaian perubahan yang terjadi ini juga menyulitkan Juve untuk banyak mencatatkan clean sheet. Bahkan di Serie A pun mereka kali ini juara tidak seperti musim lalu. Selisihnya hanya 1 poin. Mereka justru kalah produktif dari Inter Milan. Mereka kalah lebih banyak daripada Inter Milan dan sempat meragukan juga performa dari Cristiano Ronaldo yang setelah break justru performanya sedikit menurun. Dan Cristiano Ronaldo juga adalah pemain yang diandalkan Juventus nih Bung Jas. Iya, kan mereka ada Cristiano Ronaldo. Iya, itu yang saya bilang. Mereka ada Cristiano Ronaldo, dan Cristiano Ronaldo kita semua tahu memiliki track record memenangi Liga Champions yang banyak. Mulai dari Manchester United, kemudian Real Madrid, dan sekarang diharapkan bersama Juventus. Oke, musim lalu mereka gagal lawan Ajax di luar perkiraan kita semua. Tapi musim ini jika mereka kalah lagi lawan Lyon dan tidak lolos ke fase selanjutnya, maka kemungkinan besar juga Maurizio Sarri, pelatih mereka saat ini, akan dipecat nih Bung Jas. Aduh, susah ya Bung Binder. Nah, kalau sampai Sarri dipecat, kita tahu ada kandidat yang dijagokan seperti mungkin Pochettino yang akan melatih Juventus, tapi belum tentu juga Juve akan bisa sebaik musim-musim lalu atau juga musim ini dengan menjadi juara, karena jika ada pelatih baru asing yang masuk, ya kita katakan yang non-Italia, bisa saja melakukan banyak perubahan di skuad Juventus yang juga mayoritas mengandalkan pemain-pemain asal Italia. Dan di pertandingan ini Bung Jas, Juventus kemungkinan besar tidak akan bisa memainkan Dybala yang diragukan match formnya atau match fitnessnya, ya. Ini yang akan menjadi sedikit persoalan bagi Juventus. Tapi beruntungnya bagi Juventus bahwa mereka membangun skuad mereka bukan hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain. Di sini ada kemungkinan Higuain, pemain veteran mereka, yang bisa saja masuk untuk mengisi slot yang ditinggalkan Dybala jika ia tidak jadi bermain. Jadi Juventus walaupun ada Cristiano Ronaldo, tapi juga mengandalkan teamwork untuk bisa meraih kemenangan dan tentunya prestasi yang sudah mereka raih di Liga Italia sebagai Raja Italia.
Yang unik, justru Juventus ini baru 2 kali juara di UEFA Champions League, atau yang sebelumnya disebut sebagai Piala Eropa ya, karena ini adalah kompetisi antar klub Eropa. Dan terakhir kali mereka juara itu adalah di musim 95-96 pada saat mereka mengalahkan Ajax melalui adu penalti melawan tim Ajax yang bermaterikan pemain-pemain muda. Lyon ini juga bermaterikan pemain-pemain muda nih. Iya, benar. Nah, banyak pemain-pemain muda di Lyon saat ini yang umurnya rata-rata 23 atau 24 tahun. Bahkan yang mencetak gol Toussaint ke gawang dari Juve di first leg hanya berusia 23 tahun. Yang dikabarkan akan pindah ke Hertha Berlin musim depan. Jadi dengan pemain-pemain muda di skuad Lyon ini, tentu mereka akan ulet, memiliki motivasi yang tinggi untuk juga membuat sejarah dengan menyulitkan Juventus. Ditambah juga mereka dilatih oleh Rudi Garcia yang pernah merasakan atmosfer persaingan di Serie A ketika ia melatih AS Roma. Jadi ini bukan pertandingan yang main-main bagi Juventus, meskipun mereka diunggulkan karena mereka adalah rajanya Italia saat ini dan mereka memiliki Cristiano Ronaldo. Tidak ada kata santai bagi Juventus dalam pertandingan ini. Bahkan kalau saya kategorikan seperti apa sikap para pemain nanti di game ini, yaitu super serius, mencetak gol lebih awal agar mereka bisa meraih kemenangan. Iya, dan tapi mereka juga nggak gampang meraih kemenangan. Dan pemain Lyon juga energetik, maka itu Ronaldo harus bagus di pertandingan ini. Ya, energetik karena banyak pemain muda di sana, tapi selain itu mereka juga ada pemain yang berpengalaman, yaitu Memphis Depay. Iya. Memphis Depay ini pernah main di MU loh. Iya, tapi kan dia gagal. Yes, walaupun dia gagal di MU, tapi dia sudah seperti reborn di Lyon. Karena kita tahu bahwa ia adalah pencetak gol terbanyak saat ini bagi Lyon di UEFA Champions League dengan 5 gol, dan sayangnya ia cedera pada menjelang akhir tahun lalu, tapi sekarang ia sudah comeback dan ia bermain di pertandingan final Piala Liga Prancis pada saat Lyon kalah melalui adu penalti melawan Paris Saint-Germain, dan itu juga adalah performa yang gemilang dari Lyon karena mereka bisa menahan Paris Saint-Germain dan mengajak mereka hingga ke kontes adu penalti. Mereka kalah, tapi permainan mereka impresif. Saya juga melihat highlights game tersebut, luar biasa. Mereka berani bermain menyerang. Tidak ada kata takut dari para pemain Lyon, karena itu dia. Pemain-pemain muda yang pertama motivasi tinggi, tentu mereka akan berani mengambil resiko juga untuk keluar fight, bermain menyerang. So it will not be an easy game for Juventus. Ditambah juga dengan kesulitan Juventus dalam beberapa pertandingan terakhir Serie A, di mana salah satunya mereka kalah di game terakhir di kandang sendiri melawan AS Roma. Ini kan di luar perkiraan kita semua, padahal mereka adalah tim dengan materi pemain yang komplit pada saat itu. Ya, istilahnya kalaupun mereka melakukan rotasi, tetap kan Juventus ini memiliki kedalaman skuad yang bagus dibandingkan tim-tim lain yang di Italia. Kekalahan 2 kali berturut-turut dalam 2 game terakhir Serie A inilah yang memunculkan banyak spekulasi bahwa Sarri akan dipecat jika memang Juventus gagal untuk bisa melangkah ke fase selanjutnya di Champions League, bahkan jika Juventus tidak juara Champions League. Jadi pertaruhannya besar ini bagi Sarri. Nah, kita semua tahu bahwa beban berada di skuad Juventus. Tapi Juve ini berisikan pemain-pemain juga yang memiliki mental yang kuat. Selain Ronaldo, tadi saya ada sebut Higuain, ada Pjanic, ada Bonucci, ya, ada Gianluigi Buffon di bangku cadangan yang bisa saja nanti main sebagai kiper utama. So secara mental, walaupun beban berada di pihak Juve, tapi mereka memiliki pemain-pemain yang qualified untuk bisa melampaui batas kesulitan mereka yang sekarang mereka hadapi, yaitu untuk bisa menjawab balik kritik-kritik yang diberikan kepada mereka bahwa mereka hanya jagonya di Italia. Inilah sekarang momen kebangkitan dari Juventus, La Vecchia Signora, bahwa mereka perlu memenangkan pertandingan ini melawan Lyon. Walaupun saya ulangin lagi, gak tahu apa mungkin sudah 2 atau 3 kali sebelumnya, ini adalah pertandingan yang akan sulit bagi Juventus jika mereka tidak bisa segera mencetak gol di menit-menit awal. Kalau bisa di 15 menit awal sudah mencetak gol. Karena masalah Juventus di first leg bukan dari segi pertahanan, tapi dari segi finishing. So many chances, tapi mereka tidak bisa mengkonversikan.
chances tersebut menjadi gol. Cristiano Ronaldo dijaga ketat, banyak mendapatkan pelanggaran dari para pemain Lyon. Jadi PR-nya bagi Juventus, cetaklah gol secara cepat. Kuncinya bagi Lyon adalah bermain bersabar. Apalagi Lyon memang mengandalkan 3 pemain belakang, yaitu 3 center back. Sedangkan Juventus kita tahu akan mengandalkan lebih banyak penyerang di depan. Higuain ada, Dybala jika main, Cristiano Ronaldo, Cuadrado juga bisa bermain di depan. Oke, sambil kita tunggu hasilnya, tapi kita untuk sementara memprediksi siapa nih yang bisa menang? Juventus bisa. Oke, Juventus lah ya, masa Juventus gak lolos sih? Saya kira Juventus akan lolos, tapi tidak akan mudah, dan bisa jadi pertandingan ini diselesaikan atau ditentukan melalui adu penalti. No hit, only football. salam sepak bola.